Jadi dokter gua itu kan spesialis bedah otak dan tulang belakang. Terus ada spesialis bedah saraf. Sebenarnya spesialis bedah saraf Beda. bisa, bedah otak dan tulang belakang bisa juga. Tapi Tetapi beda. banyak dokter lain merefer dia punya customer ke dokter ini. Padahal ini dokter muda, dokter baru. Jadi bisa dibilang mereka tuh gak takut kehilangan customer. Kalau di sana itu mereka lebih pilih mendingan lu ditanganin orang yang lebih tepat. Iya. Kalau di Meskipun baru. Indonesia Lebih profesional ya. betul. Kalau di Indonesia ini jujur lah ya, walaupun menyinggung beberapa instansi gitu ya. Tapi gue punya kasus dari paman gue ya, sampai dia itu koma apa segala macam. Itu karena dokternya tidak mau dipegang oleh dokter lain. Wow, iya. Yang padahal dia itu spesialisasinya bukan di sana. Tapi gak mau ngambil di dokter lain atau Betul dokter ini. luar atau dokter mana yang alasannya sebenarnya konyol. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umur, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, jom di video kali ini kita reaction bareng teman-teman ya. Salah satu video yang sangat menarik sekali nih, yang berjudul tentang ternyata ini alasannya orang Indonesia itu berobat ke Malaysia. Ya, teman-teman ya. Kemarin saya sudah bahas beberapa video, saya ambil daripada TikTok dan Facebook, bahwa mereka-mereka itu memilih berobat ke Malaysia di salah satunya adalah pelayanan teman-teman. Harga, murah apa mahal, dan juga ya kesembuhannya itu 0% teman-teman. Bukan 0% sih, 50% sembuh, 50% tidak. Teman. Pokoknya ya gimana ya, banyak yang menyesal lah. Tapi kalau ke Malaysia berobat satu kali sembuh teman-teman. Itu. Dan ini adalah pembahasan yang dimana video ini diupload oleh salah satu channel yang bernama Hubungan Manusia. Silahkan teman-teman di subscribe terlebih dahulu. Ternyata ini alasan orang Indonesia berobat ke Malaysia. Apa sih alasannya? Samakah dengan alasan-alasan orang-orang yang telah berobat ke Malaysia kemarin-kemarin saya saudara Action teman-teman ya? Atau beda lagi? Oke, seperti apa videonya? Jom kita tonton bersama. Let's go. 3. Ketemu dokter yang tepat. Bener banget. Lu harus bener-bener cari mantap rekomendasi, kalau bisa tuh orang dalam gitu. Kayak maksud, kalau lu asal random pilih, dari pengalaman gua kebanyakan Zo. Iya. Oh, Kebanyakan gak tuntas. Iya, kebanyakan nggak tuntas aja gitu loh. Biasanya ya temponya tuh Bolak-balik. datang belum nggak apa-apa antibiotik. Iya. Itu udah paling sering, Paling umum. paling umum gue. tuh teman-teman ya. Makanya sering Hai guys, bolak-balik welcome back to rumah channel sakit kami, karena nggak Hubungan lengkap, Manusia, nggak selesai, dan nggak gue tuntas. Desmond, saya Ardono. Har, kali ini kita mau bahas soal berobat ya, ataupun di rumah sakit. Nah ini mungkin kalau teman-teman yang udah punya orang tua yang udah cukup berumur, ataupun teman-teman juga udah cukup berumur nih, biasanya nggak jauh-jauh mulai ada urusan sama rumah sakit nih. Betul. Mulai temenan sama dokter. Iya, mulai udah, oh ternyata rumah sakit Sudah tuh kayak biasa gini, loh. biayanya kayak gini, kalau pakai asuransi kayak gini, dan lain-lain gitu. Ya. Nah jadi kali ini tuh kita pengen bahas itu kualitas, mungkin lebih ke kualitas rumah sakit dan dokter Indonesia dan juga Malaysia. Betul. Dan ini mungkin sebenarnya rahasia umum lah. Iya. Banyak banget orang Indonesia yang berobat ke luar negeri, Terutama Ya. Malaysia. terutama Malaysia Terutama dan betul. Singapura. Tapi ya kayaknya Malaysia lebih banyak karena secara Harga. dan biaya Jauh. lebih masuk akal untuk Betul. Indonesia. Jauh lebih masuk akal ya. Nah jadi sebenarnya itu ya Hartono punya pengalaman, gue juga punya pengalaman cuy. Iya. Dan mungkin kita akan share menurut kita apa sih bedanya berobat di Indonesia dan di Malaysia. Betul. Nah mungkin yang pertama kalau kita bahas mungkin soal fasilitas lah, kita bilang ya. Fasilitas sebenarnya gue bilang Indonesia ini nggak kalah, Betul. bisa lebih Oh. bagus malah untuk rumah sakit tertentu ya. Malah secara pelayanan dan kamar apa semacam lebih bagus. Lebih bagus Indonesia ya. Ya gue juga setuju sih karena ramahnya Indonesia ini lebih ada. Kalau di sono tuh kayak kalau tanya pasti diomelin. Ya di sana itu mungkin bisa lebih Gas terus lah. ya, mungkin kerjanya belum tentu sopan, Iya, tapi bener. pasti benar. Ya, masih bener. Nah Indonesia punya mungkin ada sisi sebaliknya gitu. Iya. Sopan lah. Sopan lah, udah pasti sopan, yang pasti sopan. Pasti sopan. Nah lalu yang kedua itu mungkin kita bahas sisi dokter. Betul. Dokter ini sih wah panjang nih kalau dibahas nih. Panjang dan kayaknya Mainnya ini mungkin bahasnya dokter Rick.
Iya. Jadi kalau dokter itu sih, gue jujur sih, gue pribadi tuh urusan operasi dan juga nginap rumah sakit ini beberapa kali lah. Walaupun bukan sesuatu yang serius, tapi untuk tindakan apa-apa memang gue ada pengalaman. Betul. Nah kalau sebenarnya dari pengalaman gue ya, Indonesia ini paling penting itu ketemu dokter yang tepat. Bener banget. Lu harus bener-bener cari Mantap. rekomendasi, kalau bisa tuh ya orang dalam gitu, kayak maksudnya orang yang di dalam bidang ini Iya. yang kasih tahu lu, Spesialis lu berarti. Yang memang menguasai gitu. ya lu mau operasi ini lu ke dokter ini ya, Iya. lu mau cek ini lu ke dokter A ya, karena Terkadang begini teman-teman, kalau di Indonesia ya, sedikit-sedikit saya koreksi. Kita sebagai pasien terkadang tidak tahu mana dokter yang benar-benar mendalami di bidang penyakit ini atau spesialis ini. Terkadang di Indonesia itu ada dokter yang benar-benar tidak begitu paham tentang ilmu ini, tapi dia itu ya asal-asal teman-teman. Salah satu kemarin ada anak yang umur 4 tahun sunat ke salah satu rumah sakit pakai sunat modern teman-teman ya. Putus loh. Kondolnya itu putus. Burungnya putus teman-teman. Ternyata dokter yang nyunat itu tidak tersertifikasi. Tidak tersertifikat teman-teman ya. Bukan profesional. Tapi kenapa dijadikan dokter, kan seperti itu loh. Ini kesalahannya siapa? Masa kesalahan kita sebagai pasien? Kan tidak teman-teman ya. Makanya untuk cari dokter yang tepat itu bingung kalau di Indonesia teman-teman ya. Semuanya ya mau jadi dokter kan. kalau lu asal random pilih, dari pengalaman gua kebanyakan zong. Iya. Kan nggak tuntas. Iya kebanyakan nggak tuntas aja gitu loh. Biasanya ya temponya tuh Bolak-balik. datang belum apa-apa antibiotik. Iya. Itu udah paling sering, Paling umum. paling umum gue yang gue alamin, dan menurut gue beda banget pas gue ke Malaysia. Menurut gue itu dokternya lebih gak buru-buru ambil kesimpulan kalau gue lihat ya. Betul. Dia cek ini itu dulu, lalu dia juga gak langsung kasih antibiotik, dan memang Hati-hati. gak bisa. Dia bilang waktu itu gue memang pengalamannya tindakan. Jadi gue udah tindakan di Indonesia gak sembuh, setengah tahun kemudian kambuh. Gitu-gitu lah. Akhirnya gue ke Kambuh. Malaysia, dokternya bilang oh ini gak bersih nih operasinya kemarin. Ini Oh, memang lu harus tindakan lagi. Lalu gue bilang ini perlu buru-buru gak? Dia bilang enggak sih, ini gak urgent, tapi ini lu pakai obat juga gak bakal sembuh, memang nanti lu butuh operasi lagi aja gitu. Akhirnya gue set waktu, tanggal, dan operasi. Nah yang paling gue amazed itu tuh after operasinya. setelah After operasi di Indonesia, penyembuhan dan juga caranya, metodenya menurut gue nih Agak untuk gue sebagai pasien tuh lebih repot, penyembuhan lebih lama, dan beberapa metode tuh menurut gua ternyata gak perlu. Iya. Kayak salah satunya kateter di bagian kelamin. Iya. Nah itu tuh ternyata di sana tuh nggak pakai dengan operasi yang sama. Ya ini mungkin tergantung dokter sih, tergantung dokter yang operasiin. Mungkin nggak semua dokter Indonesia akan melakukan itu, tapi yang pengalaman gua terakhir itu dokter Indonesia pakai, di sana nggak pakai. Terus itu Menyiksa itu, gue sebagai pasien tuh menyiksa. Yang kedua itu masalah penyembuhannya, lukanya itu kecil banget di sana, dan kurang lebih sekitar 2 minggu tuh gue udah beres. sudah beres. Walaupun dia bilangnya ini Gila. sebulannya 2 bulan. Di Indonesia punya bilang juga sebulannya 2 bulan, dan beneran 2 bulan baru beres. Di sana gue 2 mingguan tuh udah hampir sembuh lah, udah hampir sembuh total. udah aman. Profesional Pas gua betul. kontrol 1 bulanan itu udah dia bilang oh ini udah beres. Wow. Jadi pengalaman gua tuh menurut gua kualitas dokternya di sana lebih, mungkin ya kita random cari pun lebih bisa diandalkan dibanding di sini sih. Iya. Nah, kalau menurut lu gimana dari pengalaman lu? Kalau kita itu kan kebetulan di rumah sakitnya itu mungkin terkenal banget. Mungkin lo orang semua juga tahu lah, mahkota. Oke. Jadi waktu itu bokap gue itu mau operasi tulang belakang. Akhirnya kita carilah dokter yang katanya itu top. Spesialis. Jadi kalau menurut pengalaman gue di sana itu secara administrasi itu sangat tidak pro ke customer. Jadi kita nunggu berhari-hari apa gitu. Tetapi dokternya bener-bener menurut gue bener-bener jago. Dan hasil kerjanya bener-bener bagus. Bokap gue operasi tulang belakang 5 jam aja udah bisa jalan. Oke. Ada videonya lagi sebenarnya.
Jadi benar-benar bisa jalan, semua udah hampir kayak normal gitu. Jadi luar biasa banget tuh. Dan juga sebelum operasinya itu gak ada maksudnya gak ada sampai kita takut. Dan dia menjelaskan sangat-sangat rinci mah. Dia bahkan kasih videonya. Ini loh gue biasa operasi itu kayak gini. Ini buka kayak gini. Ini itu namanya minimalis invasi. Gue semua itu pakai mikroskop dan semua pakai alat yang sangat kecil gitu loh. Jadi lu punya luka itu sebenarnya hampir bisa dibilang cuma 2 cm. Ini teknologinya Udah canggih. lebih canggih gitu. Lebih canggih. Dan bahkan operasi bokap gue itu biasa operasi otak. Di tumor otak, apa semua biasa dia super duper rame, super duper ribet ya. Kita mau operasi itu ngecek apa kacau 2 minggu lah, benar-benar baru bisa operasi gitu. Jadi harus bersabar banget, tapi hasilnya sangat memuaskan gitu loh. Itu satu. Yang kedua, biaya di sana itu semua dokter itu hafal biayanya. Bahkan prediksi dokter itu melesetnya cuma berapa ratus ribu dari biaya ratusan juta loh. Jadi dia ngomong nih kayak 35.000 ringgit. Ya nanti ujung-ujungnya 35.000, 35.000 100 ringgit, 35.000 80 ringgit, kayak gitu. Nah kalau di Indonesia itu kita suka dapat surprise tau. Kayak kita ngomong nih biaya 2 juta. Pas selesai 360 karena kena overtime lah, kena apa, terus ternyata ada komplikasi lah, ada apa gitu. Maksudnya kita sering banget gitu loh dikasih surprise gitu kan. Nah itu ya sebenarnya bikin kita juga gak nyaman. Bagaimana kalau kita punya dana terbatas? Ya kita kan pasti mikir, wah gila tiba-tiba dari 200 jadi 300 mau cari duit dari mana? Seperti itu. Itu yang menurut gue sistem di sana itu bagus. Nah sama yang terakhir adalah dokter, ya itu di sana itu seperti sangat-sangat menghargai kita sebagai pasien. Walaupun suster apa nih ngomongnya kasar, tapi kalau dokternya itu beda. Jadi jadi sono itu orang baiknya justru dokternya Lu ngerasa gak? Kayak susternya kelakuannya kayak gitu, misalnya segini, tapi dokternya baik. Suster yang handle gue, yang khusus dokter gue itu udah kayak emak gue. Ngoceh-ngocehnya itu udah kayak emang kok gak pakai masker semacam itu. Sama gue juga gitu, kayak lu disuruh jam 4 datang, ngapain jam 3 datang? Pergi sana, gak usah tunggu ini. Kayak gila nih, kita diusir dari ini kan. Cuman maksudnya coba di Indonesia jadwalnya jam 5 wajib datang jam 4 tunggu itu loh. Gila cuk, bener-bener ya manusia menghargai manusia loh. Ini saya katakan manusia menghargai manusia. Tapi dokternya baik. Kayak baru datang dia langsung ngomong, maaf ya agak telat soalnya ini pasiennya tadi banyak. Apa semuanya saya jelasinnya juga terlalu pelan. Jadi makanya jadi kayak gini gitu loh. Jadi kita juga dengernya enak gitu. Nah di sana yang paling kita bisa andalkan itu diagnosa. Yang namanya diagnosa ya. Mereka itu gak pernah ngomong apa-apa dulu sebelum mereka itu pasti. Jadi mereka selalu nih kalau habis selesai konsul dia bilang ini kemungkinan operasi, tapi kita cek dulu ya apa segala macam. Udah check up, cek jantung lah, cek ini, cek itu, semuanya cek semua. Baru datang dia tiba-tiba ketemu sesuatu. Sorry nih, gue udah ketemu sesuatu, tapi gak perlu khawatir dulu. Mendingan kita cek dulu aja. Jadi cek lagi, itu satu. Kedua, kerjasama antar dokter itu bagus banget. Jadi mereka itu gak khawatir merefer seseorang ke dokter lain. Jadi dokter gue itu kan spesialis bedah otak dan tulang belakang. Terus ada spesialis bedah saraf. Sebenarnya spesialis bedah saraf bisa, bedah otak dan tulang belakang bisa juga. Tetapi banyak dokter lain merefer dia punya customer ke dokter ini. Padahal ini dokter muda, dokter baru. Jadi bisa dibilang mereka itu gak takut kehilangan customer. Kalau di sana itu mereka lebih pilih mendingan lu ditanganin orang yang lebih tepat. Kalau meskipun di Indonesia lebih profesional ya. Betul. Kalau di Indonesia ini jujur lah ya, walaupun menyinggung beberapa instansi gitu ya. Tapi gue punya kasus dari paman gue ya, sampai dia itu koma apa segala macam. Itu karena dokternya tidak mau dipegang oleh dokter lain. Yang padahal dia itu spesialisasinya bukan di sana. Tapi gak mau ngambil dari dokter lain atau dokter luar atau dokter mana yang alasannya sebenarnya konyol karena dia dokter senior di rumah sakit itu. Bahkan kita setelah saya dokter lain pun dokter lain bilang karena dia dokter senior kita gak berani. Kan lucu
beda ceritanya dengan Ya, ada senioritas. ada senioritas. Kalau di sana dia langsung tulis surat ke temennya sesama dokter. Jadi dia tulis surat apa segala macam. Nah dokter juga saling support, saling kayak kalau ini si ini lebih jago nih, mending lu ke si ini dah. Oh kalau yang ini gua cocok nih sama gua aja atau apa gitu loh. Itu yang Oh, udah bikin kita bisa. itu diperlakukan seperti manusia. Ya. Maksudnya diutamakan itu Lebih fair lah. lebih fair gitu. Nah sama di sana ya, maksudnya operasi itu semuanya transparan banget. Ya. Dia gak khawatir lu tanya prosedurnya seperti apa, nanti itu akan bagaimana, nanti kalau seandainya komplikasinya apa aja. Jadi kita itu dibuat merasa dilibatkan dari A sampai Z, kita itu tahu gitu loh, ini tuh bakal ngapain aja gitu. Terus juga seperti kata Desmond, mereka itu sebisa mungkin penyembuhan itu tidak perlu mereka lagi. Sebisa mungkin selalu kayak kalau seandainya ini Ada kayak betahnya, apa-apa gak usah kontrol. Kalau di Indonesia itu habis operasi tulang belakang itu fisioterapi rutin sama sebulan sampai 3 bulan ke depan. Di sana nggak ada fisioterapi mah, sama sekali gak ada fisioterapi. Cuma disuruh bikin gerakan-gerakan kayak gini, dikasih panduan gitu, diajarin gitu doang. Jadi kita itu juga gak usah berlama-lama di sana. Ya. Jadi kita itu bisa nyantai gitu. Nah kalau orang tua gue kan dari daerah ya. Jadi kalau seandainya harus stay di Jakarta berbulan-bulan kan sebenarnya mereka kan kurang nyaman. Pasti mereka lebih suka stay di tempat dia orang gitu kan. Itu yang jadi pertimbangan kita lebih memilih di sana. Nah, memang banyak juga katanya orang Singapura pun berobat ke Malaysia karena faktor biaya. Kalau kita lebih murah. ngomong biaya, rata-rata biaya di sana itu setengah dari Indonesia. Rata-rata. Jadi gue udah pernah cek kayak contoh bypass jantung lah, kateter lah, pasang balon lah, pasang ring lah, apa segala macam. Itu kalau kita cek harganya biasanya sono lebih murah. Kita nggak tahu kenapa, bahkan obat aja sono lebih murah yang mana. Obat-obat rutin yang kita minum di sini selalu harganya itu 2 kali lipat ya. Sebenarnya ya kita ngerti sih bahwa pada akhirnya ya ini bisnis. Rumah sakit, dokter ya butuh duit lah, butuh penghasilan, dan ini bukan sosial kan. Betul. Cumannya mungkin cara dapat duit itu Betul semua orang juga butuh duit, tapi Caranya moralis lah, etis lah buat dapatin duit ini caranya seperti apa sih gitu. Betul. Apakah obat yang nggak harus minum disuruh minum? Iya. Kan ya ini rahasia umum juga. Betul. Ada sales obat datang ke dokter, tawarin ya dokter maksudnya resepin terus apa ya, ini mungkin teman-teman pada dengar juga sih. Iya. Kalau gue denger ya, gue denger dari orang, dia kebetulan tuh waktu itu salah satu calon klien kami. Nah, Dia jelasin soal, jadi dia itu lebih ke mainnya itu alat yang lu tau kan yang ada tabung yang masukin. Tadi langsung iya. Dia lebih ke situ. Kalau dia bilang ke gua sih, Malaysia itu sistemnya kayaknya pinjem lapak, kayak sewa lapak. Jadi dokter-dokter itu lebih ke bukan kayak gua masukin lu ditargetin mungkin ya. Iya. Mereka tuh lebih ke sewa lapak, mungkin kayak ada fix cost yang mereka Pantesan ya. bayar segini gitu. Atau nggak tahu ya persisnya seperti apa. Tapi gua dengarnya seperti itu. Atau nggak semua rumah sakit kayak gitu juga mungkin. Iya. Tapi kira-kira. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Kita dengar bersama barusan cerita, ini pengalaman. Dokter di Malaysia itu benar-benar spesialis teman-teman ya. Spesialis di dalam satu bidang, tidak di semua bidang. Berbeda dengan Indonesia, bidang ini, padahal bidangnya cuma satu, cuman dikuasai semua teman-teman ya. Amburadul, bukannya menyembuhkan tapi memperparah dan memperkeruh penyakit yang ada di dalam tubuh teman-teman ya. Seharusnya kita itu selama ini belajarlah kepada Malaysia, belajar. Keren loh Malaysia ini, pelayanan terbaik, harga murah, dan benar-benar menyembuhkan bagi pasien. Janganlah manusia dibuat bisnis. Ngabdilah kepada manusia benar-benar pengabdian yang ikhlas. Ini soal nyawa, ini soal penyakit teman-teman ya. Kita bandingkan saja dengan Malaysia.
Mau dibandingkan dengan negara mana lagi Indonesia kalau bukan ke negara Malaysia, teman-teman. Silahkan yang tidak suka dengan video ini, silahkan komen kritiknya. Monggo, bebas, terbuka lebar kolom komentar. Yang tidak suka, saya memendingkan kesehatan Indonesia dibandingkan dengan Malaysia. Silahkan, mau dibandingkan negara yang mana lagi. Cukup dengan negara tetangga saja sudah tidak bisa, apalagi dengan Amerika, Rusia, dan lain sebagainya. Ya Allah, mudah-mudahan secepatnya Indonesia itu membaik, jauh lebih baik daripada negara-negara luar, teman-teman. Amin. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Seperti biasa, jangan lupa di subscribe channel daripada Hi Merbat TV ini. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.